Haleluya. Puji nama Tuhan. Iya, kalau kita bicara tentang Yunus, pasti yang ada di pikiran Bapak Ibu, tadi ikan, apa lagi? Paus, ikan. Jangan bilang ikan paus, sebab di Alkitab tidak bilang ikan paus. Itu biasanya ada di GSM, Guru Sekolah Minggu. Iya saudara. Jadi ternyata saudara kalau kita belajar kisah Yunus ini, lucu saudara. Karena begini, saudara pernah marah gak sama Tuhan? Pernah? Pernah dengar orang marah gak sama Tuhan? Pernah ya? Jangan sampai saudara yang pernah marah sama Tuhan. Orangnya ada di sini yang marah Tuhan. Tapi ternyata banyak orang loh marah sama Tuhan saudara. Dia berdoa. Belum dijawab sama Tuhan dia marah loh. Ada saudara, saya tahu sekali itu. Enggak di sini, enggak, tenang aja. Nanti kalau ada saya kasih tahu. Walaupun tidak ada saudara. Jadi luar biasa sekali. Ya, Yunus ini orang yang dipercaya sama Tuhan. Dia marah loh sama Tuhan. Mari kita lihat sebentar. Yunus pasal 4 saudara. Yunus pasal 4. Ayat 2 saudara. Yunus pasal 4 ayat 2. Ada tampil di sana. Langsung ya, saya baca ya buat kita semua ya. Saudara nyimak pakai HP atau bawa Alkitab saudara. Ini cerita tentang kita semua soalnya saudara. Ya, dikatakan begini. Dan berdoalah ia, itu si Yunus, kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan kepadanya. Saudara, kalau kita tahu Allah kita pengasih dan penyayang itu dia mengampuni kita saudara. Saudara senangkah tidak? Saudara punya dosa banyak, seperti saya gini loh, dosanya banyak. Terus Tuhan bilang, Denny, saya mau mengampuni engkau. Atau begini, saudara punya anak-anak nakal. Anak-anak saudara nakal, ceritanya cuma cerita, nakal. Kemudian Tuhan datang ngomong buat papanya. Papanya namanya Pak Sapari misalnya gini. Contoh saja Bapak ini muka baik. Terus Tuhan bilang begini, Bapak Michael Sapari, saya mau mengampuni punya anak-anak semua yang dong nakal selama ini. Gitu. Terus Pak Sapari kira-kira senang atau tidak? Oh senang luar biasa. Tapi kalau sebaliknya bilang begini, jangan Tuhan, kasih tinggal biar malapetaka hajar dorang. Kira-kira kalau Pak Sapari begitu, saudara datang nasihat kah tidak? Oh Bapak panas kah? Mungkin Bapak ada flu berat kah Pak? Tidak mungkin ya, pasti kita senang sekali. Nah Yunus ini disuruh ke Niniwe saudara. Orang tahu lah cerita ini ya, kita gak usah baca panjang-panjang. Ada keluar gak di sana? Ayo, nanti kalau saya minta kasih keluar. Dia itu disuruh sama Tuhan pergi ke Niniwe. Benar ya? Sampai 2 kali. Waktu disuruh pertama, dia nurut atau tidak? Dia tidak nurut. Saudara siapa yang kalau dikasih tahu terang nurut? Nanti ditelan ikan loh. Sudah pernah lihat ikan? Ikan besar bukan ikan kawalinya kah itu apa? Gete-gete. Bukan ikan goropa yang gete-gete, ikan ngoci. Sama, bukan. Setengah rumah ini. Setengah ruangan ini. Pernah lihat? Di video. Marah, itu goreng sambal sedap. Pastori terbuka. Ya,
Disuruh sama Tuhan pergi ke Niniwe. Karena apa saudara? Mari kita baca kenapa sih Tuhan suruh Yunus ke Niniwe. Ya, pasal 1 saudara, ayat 2 langsung saudara. Ayat 1 bilang begini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Ayat 2 sama-sama baca 1, 2, 3. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Bayangin loh saudara. Kejahatannya Niniwe itu sudah sampai ke Tuhan. Hati Tuhan tidak mampu tahan lagi. Tapi bukan tidak tahan untuk benci dan marah saudara. Dia tidak tahan, dia ingin supaya mereka ini bertobat. Karena apa? Niniwe ini kota besar, yaitu ibu kota Asyur saudara. Ini kota besar, firman Tuhan bilang kotanya besar saudara. Dan memang saat itu kota terbesar di sekitar Israel tuh Niniwe ini saudara. Dan penduduknya banyak. Pemerintahannya kuat sehingga rada sombong. Dan waktu mereka merasa mereka kuat, siapa saja yang bikin salah sama pimpinan bantai. Bantai, bunuh, ajar, pokoknya bunuh-bunuhan di sana saudara. Pertumpahan darah di Niniwe sangat kuat sekali. Ya, sehingga Tuhan marah. Dan penyembahan berhala jangan tanya lagi, kalau gampang bunuh orang pasti tidak hidup dalam Tuhan. Namanya saya suka bunuh orang. Terus datang berdoa, haleluya, Tuhan maha kuasa. Kenapa? Bunuh. Haleluya. Nggak mungkin saudara. Ya toh? Karena hubungannya dengan berhala. Nah, berhala kan pukul begini dia tetap begini saja. Paling-paling pakai baterai sama apa? PR itu yang begini-begini toh. Paling begitu-begitu saja. Tapi coba kau taruh kupu kepala, nah mungkin benjol. Ya toh? Yang ada kok sorong dia sedikit dia patah. Ya, itu berbicara patung, bukan bicara orang beragama terada. Saya bicara patung. Sebab dia ada di mana-mana, di toko juga ada. Saya tanya, Ci, ini buat apa nih Ci? Begini-begini terus bikin saya tersinggung tuh Ci. Ci bilang begini, terada itu buat hiasan saya. Ayam B, kenapa di toko sana juga ada, sini juga ada, begini-begini terus Ci. Nanti tanya sendiri sudah. Kejahatan Niniwe terlalu besar dan Tuhan datang khusus mengutus Yunus untuk ke Niniwe. Tapi apa yang terjadi saudara? Dikatakan di dalam ayat ke-3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Katakan jauh dari hadapan Tuhan. Berharap tidak ada orang yang jauh dari hadapan Tuhan ya. Kemudian dikatakan, dia lari dari hadapan Tuhan, dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana apa saudara? Sebuah kapal terus yang akan berangkat ke Tarsis. Kemudian dia membayar biaya perjalanan. Terus ia lalu naik kapal untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Pertanyaannya, Yunus berhasil melarikan diri atau tidak? Berhasil. Oh, dia beli tiket kok. Nggak tahu. Naik kapal, bener enggak? Berlayar, betul toh? Kapalnya sudah berlayar kah belum? Sudah. Berarti dia sempat melarikan diri, benar ya? Supaya tidak terlalu lama langsung saja di aplikasinya saudara. Jadi pesan rohaninya itu begini saudara. Mau lari dari Tuhan itu kelihatannya bisa berhasil saudara. Itu ditegur, dikasih tahu baik-baik. Tidak apa-apa. Oh tidak mau. Sudah ini. Maksa orang tuh tegur begini. Pikir dulu, berdoa. Tidak. Ini yang betul menurut saya. Jalan. Mau lari, mau curang. Ya. Mau model apa saja saudara? Bisa saudara.
tapi tidak akan happy ending. Itu saudara, kelihatannya oke jalan. Ditegur firman tidak mau. Tuhan ngomong firman tidak mau dengar. Saya pernah bilang di sini, kalau saudara ditegur sama firman tidak mau dengar-dengaran, dinasehati tidak mau dengar-dengar, enggak apa-apa. Nanti Tuhan urusan dengan masalah. Yunus dikasih tahu tidak mau. Malah apa? Beli tiket. Naik kapal. Duduk di atas lagi, kopi lagi, pisang goreng, tarik rokok. Dia rasa ini, oh mantap. Minta maaf Bapak. Kasih Niniwe buat orang lain. Kakak mau pi mana? Artinya kan bilang Pinuvor lagi. Tapi bisa. Itu Yunus ke Tarsis. Saudara disadari Tuhan, bisa saja kan saudara lari kemana-mana toh. Nah, dari ke sana lari kemari, dapat toki balik lagi. Lari ke sana lari kemari, dapat toki balik lagi. Orang tua bilang, bapak bilang, dengar-dengaran. Nah Yunus ini, dia itu tidak mau kerja berat, tidak mau yang terlalu banyak mikir, tidak mau bayar harga buat urusan Tuhan. Tapi kalau bayar harga buat urusan pribadi, mau. Benar ya? Yunus bayar harga toh? Benar atau tidak? Don't tulis salah. Benar ya? Bayar harga buat diri sendiri, senang-senang, lari-lari, berani. Bayar, cek tiket dulu, cek tiket. Ini lari. Bisa saudara. Ya, kalau punya rencana sesuatu, serahkan pada Tuhan. Jangan suka-suka. Awal oke. Tapi ujung Tuhan kirim ikan kah? Untung ikan. Kalau Tuhan kirim buaya, kebetulan buaya dia dengar lagi. Dia bilang begini, Bapak udah suruh paus ke sana. Enggak lagi, mungkin ada makanan sadap kah? Bisa kejadian kah tidak? Memang diceritakan tidak ada. Tapi kan ini modern. Halo? Kita bisa ditipu dosa dengan cara-cara yang aneh-aneh kan bisa saudara ya. Halus, lembut. Tidak apa-apa. Zaman dulu saja, dunia baru jadi saja. Bisikan sudah halus kok. Siapa yang bilang tidak boleh makan? Kalau kamu makan nanti kamu sama jadi dengan Bapak. Hajar. Apalagi zaman sekarang. Nah itu di rumah kah tidak? Sendiri kah? Sepi. Iya saya juga sepi di rumah kah? Ular. Hati-hati. Iya loh, hati-hati saudara. Yunus ini, dia itu jengkel sama orang Niniwe. Karena dia tahu orang Niniwe ini terlalu banyak dosanya, suka bunuh-bunuh orang. Jadi dia juga tahu, dia marah. Oh kita zaman sekarang saja tahu, karena kita baca. Apalagi Yunus zaman itu. Jadi intinya tuh begini. Kalau sampai saya pergi ke Niniwe, nanti orang Niniwe ini pasti bertobat. Dia tidak mau kalau mereka bertobat. Dia mau Tuhan hukum saja, hajar saja. Ayo, kadang-kadang kita suka begitu, syukur. Dari dulu terang syukur, tobat, hajar saja Tuhan. Itu namanya senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah ini bahaya nih saudara. Jauhkan dalam nama Yesus, tanggalkan pola lama, kenakan yang baru. Haleluya. Saudara mau lihat muka-muka baru? Baku lihat sudah. Haleluya. Iya. Jadi dia bersyukur, jadi dia lari dari tanggung jawab. Harusnya dia melayani Tuhan, dia cari untung diri. Maksudnya dia melarikan diri. Itu saudara.
Beda sama saudara kalau lagi ada punya tanggung jawab yang beda. Lain saudara ya. Lain dengan melarikan diri. Kalau Yunus lari dari tanggung jawab. Beda kalau misalnya saudara lagi sudah jadwal tugas. Kemarin saudara dipanggil sama pimpinan. Tolong dulu karena 01 mau turun. Kamu tolong selesaikan tugas ini pagi hari ini bisa. Ah itu beda saudara. Ya itu beda. Tapi begadang sampai malam, terus alasan pagi-pagi, nah aduh saya ini macam flu beran, demam sekali, agak panas. Padahal karena dia tutup dan selimut jadi hangat. Karena doyan tidur. Nah itu beda lagi saudara, bisa mengerti pasti. Ya, dikatakan begini saudara. Apa yang terjadi waktu dia lari saudara ya? Ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, Allah kecil saudara, ilah-ilahnya itu loh. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk apa saudara? Orang kira bisa menghapus dosa dan buang-buang barang-barang. Yang beri sana, oh tidak. Ya. Kalau Tuhan punya rencana, kalau kita tidak ikuti Tuhan punya rencana, bikin apa saja, sudah bukan agendanya Tuhan lagi. Sekalipun agenda Tuhan harus tetap jalan, tapi waktu kita mangkir dari panggilan Tuhan, Tuhan juga bisa lakukan bagiannya. Nggak bisa lari saudara. Saudara mau lari kemana juga tetap kalau Tuhan tarik kerah kembali dan kau pasti balik. Itu saya alami saudara. Saya ini nggak mau jadi pendeta saudara. Saya rasa pendeta itu nanti susah. Ya, saya tidak anggap pendeta nanti hidupnya susah, tidak. Tapi pendeta itu dia tantangan terlalu banyak. Dan tipe saya bukan tipe pendeta aslinya. Jadi saya selalu ikut kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kependetaan. Jadi saya lebih suka dunia entertain. Dunia entertain buat saya gue banget gitu loh ceritanya. Saya banget gitu, saya di situ banget gitu. Tapi kalau pendeta kayaknya bukan deh begitu. Itu menurut pikiran Yunus sama dengan saya. Saya sama dengan Yunus, begitu saudara. Saya sempat melarikan diri juga, untung tidak ada ikan di darat. Ikan cuma di laut. Gitu saudara. Yang tangkap saya ikan kecil-kecil, ya cuma gigit kaki saja. Bukan ikan besar. Gitu saudara. Nggak bisa lari saudara. Saya lari bertahun-tahun juga tetap tangkap. Makanya saya ada di depan saudara ini kak. Nah, kalau baca Yunus saya bilang maksudnya saya gitu loh. Jadi kalau saya bawa amis saudara itu mungkin saya dari ikan kak. Macam bawa Yunus amis kak. Oh mungkin ikan habis muntah kak. Coba, oh terada. Ini teman-teman jadi enak kalau dia bercanda ya. Iya. Kemudian dikatakan begini, lalu berkatalah mereka satu sama lain ayat 7. Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa. Akhirnya mereka buang undi, ketahuan Yunus. Ya. Ayat 8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa. Kita ditimpa oleh malapetaka ini. Dia bilang sudah saya. Singkat cerita dia bilang, gara-gara saya ini lari dari begini teman-teman, minta maaf. Jangan pukul saya dulu, jangan minta maaf. Saya mau cerita dulu, kira-kira ada yang marah tuh karena orang kapal jadi tahu tuh. Dan juga emosi tinggi. Sabar, kakak, minta maaf. Saya cerita baik-baik dulu kakak, minta maaf. Saya ini, saya orang ini takut Tuhan, dia bilang begini. Saking dia takut tuh, ayat 9 dia bilang begini. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Takut pekerja aja langsung bilang Tuhan pun nama. Selama di kapal tidak cerita Tuhan. Mungkin ada campur air kata-kata sedikit kan. Begitu kan. Campur dengan warna merah, putih semua goyang. Pas goyang polisi datang bilang siap hormat. Tidak,
Mungkin anak sana kak, saya tidak, padahal dia bau nih. Saya punya teman dulu, mabuk. Dia pukul polisi. Untung polisi itu pernah tugas di Biak. Ini kejadian di Salatiga saudara. Di asrama. Di asrama, saya sempat tinggal di asrama 1 tahun. Don't fly. Pukul polisi, polisi tahu anak Papua, dia menuju ke asrama. Laki-laki yang fly pukul orang, dia masuk di kamar dan dia pakai batik lengan panjang macam mau pimpin ibadah begitu. Bingung pekerja tuh, di dalam dia, ada apa ya? Polisi datang tanya kita, tadi ada yang lari sini nggak ada yang mabuk. Tadi mereka pukul saya loh. Dia pura-pura bilang, siapa yang bilang? Dia sudah tiba-tiba pakai batik. Tadi dia pakai kaos, tiba-tiba dia pakai batik. Dia sudah. Langsung ketua asrama bilang begini, kakak mengaku sudah bertunda paskot semua lagi. Polisi dibilang begini, saya ini pernah di Biak, saya tahu orang Papua. Maju sini sudah, daripada saya marah. Langsung, Bapak hormat, sain sudah. Kacau sekali. Kita ganggu dia bilang begini, fly tapi polisi datang langsung pakai batik mau pimpin ibadah kapan? Kita soalnya kalau mau pimpin ibadah, tandanya pakai batik saudara. Yang paling murah meriah, batik yang 10.003 itu loh. Iya ya. Jadi waktu mereka marah-marah sama dia, mereka semua sudah panik. Dan tanya dia, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Waktu dia bilang dia takut Tuhan, nah semua ikut takut. Yunus memang sih. Ayat 10, orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu diberitahukannya kepada mereka. Ayat 11, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami. Sebab laut semakin bergelora saudara. Ayat 12 sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu, saudara. Jadi begitu. Kadang itu mesti dapat persoalan dulu. Baru mau bertobat. Jangan tunggu persoalan. Terlalu lama, susah. Saudara kira tinggal dalam ikan 3 hari itu. Sekali lagi, untung menurut teolog-teolog mereka coba cari tahu sebenarnya ikan apa sih ikan besar itu. Yang paling mendekati memang yang dikatakan guru sekolah minggu itu, ikan paus. Karena dia besar dan satu-satunya ikan yang bernapas dengan paru-paru. Jadi waktu dia masuk ke dalam, Yunus gitu, kira-kira begitu saudara. Tapi saudara bayangkan kalau itu bukan ikan paus. Yunus tagepe dalam begini. Gitu. Untung ikan paus. Jadi masih bisa begini. 3 hari saja. Dan ini juga menggambarkan, kalau kita baca di Matius 12 kalau nggak salah, ini menceritakan tentang gambar Yesus masuk di dalam bumi 3 hari lamanya. Tentang berita kematian Tuhan. Artinya dia mau mati buat kita saudara. Jadi pesannya tuh begini, jangan melawan deh. Jangan malas-malasan sama Tuhan. Jangan asal-asalan sama Tuhan. Waktu kita asal-asalan sama Tuhan, kita tidak sadar bahwa kita sedang menjerumuskan hidup kita di dalam gelombang lautan persoalan yang tidak selesai-selesai, saudara. Karena Tuhan itu, waktu dia izinkan kita lahir di dunia, dia perlengkapi kita sebagai orang-orang strategisnya, saudara. Dia panggil saudara dan saya menjadi orang-orang strategisnya dia. Untuk apa? Karya penyelamatan.
Tuhan mau menyelamatkan Niniwe lewat Yunus. Dia nggak mau orang lain. Dan itu orang pertama di dalam sejarah firman Tuhan waktu itu. Orang pertama yang dikirim sama Tuhan untuk pergi memberitakan kabar keselamatan. Penginjil pertama itu saudara. Makanya dia nolak. Dia bilang, aduh belum ada pengalaman. Mau belajar sama siapa ini? Mau tanya siapa ini? Kira-kira begitu saudara. Dan dia menolak. Lalu Tuhan panggil dia yang kedua kali saudara. Sebelum Tuhan panggil buat Yunus, dia berdoa. Ya, dalam pasal 2 dikatakan begini saudara. Pasal 2 ayat 1, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Nah, arus air ya, persoalan, pergumulan. Lalu dipanggil itu bikin macam-macam malah taputar-taputar di air itu saudara ya. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Lautannya modelnya kayak apa tuh saudara? Ya. Dikatakan samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Wow. Lautan bebas saudara ya. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan padahal Tuhan mengasihi mereka dengan setia. Mereka itu justru yang meninggalkan Tuhan, saudara. Ya. Ayat 9, pasal 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur, ya, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat, saudara. Saya membayangkan bagaimana waktu ikan telan Yunus, ya tangkaplah ya. Jadi kalau biasa kan orang tangkap ikan toh, ini ikan tangkap orang. Yunus ketangkap sama ikan, kemudian pasti kan yang di perahu itu semua, kita mendarat saja dulu lah, mendarat dulu. Mereka cerita, ini ikan besar telan Yunus. Mari kita saksikan, kira-kira kalau didramatisir kayak begitu saudara. Ini fragmennya kira-kira begitu kan. Biasa kan kalau ada cerita kan, sutradara selalu memberi pelengkapan supaya cerita itu kan hidup. Saya coba begitu saudara. Orang semua lihat begini. Kan kita kalau ikan paus dengarkan satu orang berteriak, satu sanggeng semua langsung menuju toh. Dia bilang ada ikan paus, dia bilang ada ikan paus. Gitu saudara. Terus semua datang. Waktu. Nah penduduk Niniwe ini kan suka menyembah berhala toh. Tiba-tiba mereka lihat, zoom, ceplok. Wih, ada orang. Wah ini pasti kiriman dewa ini. Kira-kira begitu. Yang ada di pikiran mereka dewa, saudara. Sudah. Akhirnya apa? Yunus ini masih emosi, saudara.
Dia datang di tengah-tengah kota, di jalan. Itu kota punya luas, firman Tuhan catat. 3 hari perjalanan, saudara. Kalau 3 hari perjalanan, saudara kira-kira dari sini sampai mana? Siapa yang suka jalan jauh? Sampai Ransiki, Kak. 3 hari, kalau jalan kaki 3 hari. Bintun, Egaf. Ya saya bilang, iya sudah, saya juga tidak tahu jadi. Oke, pokoknya berarti kan luas, saudara. 3 hari ini. Bawa minuman di sini, bawa termos di sini, gantung semua di badan. 3 hari perjalanan, saudara. Dan Yunus dengan emosi dia bilang begini. Hei, 40 hari lagi. Niniwe ditunggang balikan. Dia bilang begitu, saudara. Karena dong lihat dia jadi. Ini dewa dari mana ini? Dia langsung bertobat, Kak. Rupanya kalau Tuhan pakai Tuhan pucara itu, kau mau lari di mana juga tidak bisa. Bilang, lihat kiri kanan bilang, kau mau lari tidak bisa. Baru kalau ketemu yang tukang lari bilang, kau tuh. Tidak ada jadi terus bilang. Kita jadi. Aku tahu saja ya. Puji Tuhan. Kemudian pasal 3 saudara lihat itu. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya setelah ikan memuntahkan dia, saudara. Disaksikan oleh orang banyak tentunya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Zaman itu kota metropolis, saudara. 3 hari perjalanan jauhnya. Luasnya maksudnya. Perjalanan luasnya. Ke sana 3 hari, ke sana 3 hari, ke sana 3 hari. Jauh ya. Gitu. Ayat 4 saudara kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru apa? 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Oh, semua percaya dan semua takut. Saudara kira-kira kalau Tuhan pakai saya tiba-tiba. Baru saya lihat saudara pemuka, saya bilang begini. 40 hari lagi Tuhan jemput kami semua. 40 hari lagi kami semua meninggal dunia. Kira-kira saudara bagaimana? Jual emas, kasih ke gereja. Cincin teraja gigi emas yang keluar. Jangan tunggu sampai begitu, saudara. Kalau memang Tuhan kasih hati buat menabur buat gereja di tempat kita makan minum firman, pergi saja. Buat Tuhan. Kalau Tuhan bilang kerjakan, Tuhan perintahkan lakukan, Tuhan perintahkan doakan saudara. Mari kita berdoa, ada gembala nanti biar dia berdoa. Kalau saya suruh siapa sih berdoa. Tapi kalau Tuhan mau suruh, kira-kira Tuhan kalau dia berfirman, Niniwe bisa bertobat ke tidak? Kalau Tuhan ngomong sendiri, kira-kira Niniwe bisa bertobat ke tidak? Bisa. Kenapa mesti pakai Yunus Malawang kepala batu? Gitu. Tapi Tuhan tuh jatuh cinta sama orang-orang kepala batu. Bilang, Tuhan jatuh cinta buat saya karena saya kepala batu. Kepala batu kan tidak. Sudah pernah lihat orang kepala batu tapi Tuhan pakai dia ke tidak? Pernah lihat ke tidak? Dia di sebelah saudara sudah. Ya. Tuhan tuh jatuh cinta loh saudara sama kita ini. Orang-orang berdosa. Saulus itu kan ya menghina-menghina. Tunggu kawan, sedikit lagi saya penglihatan dan kau tum. Tuhan pakai. Orang-orang yang tidak dipandang-pandang sama orang dipakai Tuhan. Daud, anak kecil satu nih.
Urus kopu kambing-kambing 2-3 ekor, dia kok datang ke sini. Dia kakak-kakak dosanya tidak hargai dia. Jadi kalau saudara tidak dihargai sama orang, bilang gini, haleluya. Bilang. Iya saudara, banyak orang menghina dia. Dia tidak apa-apa. Jadi kalau cuma satu orang hina saudara, satu saja mau. Walau 1000 rebah di kiriku, kiri ke sisi. Sisi berarti bisa sisi kiri bisa kanan toh. Kau tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 yang bicara, saya takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. 10.000 yang bicara saudara berapa? 5 orang, kecil kan. Sedangkan 10.000 jatuh terapa-apa kok. Apalagi cuma, siapa yang bicara? Satu ruangan yang saya, tiap hari makan sama-sama. Bicara saya cuma satu. Kok satu? Kurang 9.999. Ya itu saudara, jangan khawatir. Ini satu orang bicara langsung tugas tinggal pelayanan. Tersinggung satu orang saja kah? Oh sini belum 10.000. Halo? Bilang buat yang tukang tersinggung gara-gara satu orang itu. Stop. Halo? Jangan ya. Firman Tuhan keren ini saudara buat kita pagi hari ini. Haleluya. Ya. Ternyata memang itu sikap hati dari si Yunus, dia marah. Kadang-kadang ini kita nih lihat orang mau bertobat, kita balik bingung lagi. Orang bertobat dipakai Tuhan, kadang-kadang kita bingung lagi. Dia masih jahat, kita bingung. Dia bertobat, kita bingung. Dia melayani Tuhan, kita bingung. Sebenarnya dia ke kitong. Iya. Wow. Sastra baca sabut. Catatan lagi saudara. Haleluya. Supaya cepat. Kalau saya pakai catatan terlalu lama saudara. Jadi Tuhan itu kenapa dia harus panggil Yunus? Karena Tuhan itu mencari orang yang mau berdiri untuk berdoa bagi kota. Halo? Tuhan mencari setiap saudara dan saya untuk berdoa bagi kota ini. Katakan amin. Saudara mau berdoa bagi kota ini? Firman Tuhan bilang, berdoalah bagi kota di mana engkau aku buang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan untuk kita semua. Tawarik 7:14 bilang apa? Umat yang atasnya namaku disebut, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, berdoa, maka aku akan mendengar. Jadi Tuhan cari doa orang yang mau berdiri bagi Tuhan. Dia bisa bikin sendiri terpakai kita orang. Tanpa saudara dan saya Tuhan bisa. Tapi dia sangat mengasihi saudara dan saya. Waktu Yunus marah-marah, Tuhan kasih sesuatu keajaiban bagi dia. Kita lihat saudara sebentar. Pasal 4 saudara ya. Kita kembali di pasal 4 tadi yang kita sudah baca pertama. Alasan kenapa dia lari. Dan akhirnya kota Niniwe dan seluruh penduduknya bertobat. Halin, dikatakan bertobat semua toh. Ayat 6 dari pasal 3, baca sebentar. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia, si raja ini dari singgasana, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di atas abu. Artinya waktu dia dengar berita firman Tuhan, dia tanggapi dengan sungguh-sungguh. Dia bertobat saudara. Waktu
turunlah dia dari raja, dengar, kemudian dia tanggalkan kerajaannya, titelnya itu, yang dibanggakannya itu dia tinggalkan saudara. Lalu dia bertobat saudara. Waktu dia bertobat seluruh Niniwe bertobat. Maka Tuhan disenangkan. Kira-kira waktu Tuhan disenangkan, kita diberkati kah tidak? Sangat diberkati saudara. Tadinya Yunus mau jalan dengan agendanya dia. Melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana, agendanya Tuhan harus berjalan. Karena Yunus adalah orang strateginya Tuhan. Kita, saudara dan saya adalah orang strateginya Tuhan. Mau lihat orang strateginya Tuhan? Mau cari kenal orangnya? Pegang dada saudara. Saya orang strateginya Tuhan. Bukan dia, saya. Kita orang-orang strateginya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau tangkap, pasti tangan Tuhan tangkap begini, kamu mau lari kemana? Ya. Dan waktu mereka bertobat, Yunus masih bingung saudara. Pasal 4 ayat 1, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Orang Niniwe bertobat, dia marah. Karena dalam pikirnya dia begini, ini orang-orang jahat baru Tuhan sayang orang. Biar aja tunggang balikan semua, hancurkan saya kota ini dan isi-isinya. Raja-rajanya itu Yunus. Bukan Tuhan. Jadi kalau saudara sedang benci seseorang, bilang itu kau bukan Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan ayat 2, pasal 4. Dan berdoalah ia Yunus kepada Tuhan, katanya apa saudara, kita baca sama-sama 2, 3. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Karena dia tahu, kalau saya pergi, saya ngomong buat orang Niniwe, pasti mereka bertobat. Dia nggak mau. Makanya waktu dia ngomong itu, karakternya dia dipakai sama Tuhan. Waktu dia lagi marah, Tuhan urapi dia. Orang marah juga diurapi Tuhan loh saudara. Yang tadinya marah sembarangan, jadi marah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Beda. Halo? Sudah berubah. Temanya berubah saudara, marahnya masih. Dia datang bilang gini, orang Niniwe, 40 hari lagi kamu ditunggang balikan. Dia marah. Bukan dia bilang gini, ya, terima Yesus. Saya lihat ada penglihatan ini. Ada. Dia marah. Betul-betul dari Tuhan. Tapi kalau bukan dari Tuhan, yang kau bataria di tengah kota nanti don siram kau dengan air. Mana namanya? Kasih berita firman, belum siram kita dengan air. Tuhan tersuruh, kau sendirian senan bikin kegiatan. Ya, tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh. Minta hikmat dari Tuhan. Halo? Itu yang Tuhan mau. Dan waktu dia marah-marah, Tuhan bilang buat dia begini. Dia marah kan? Ayat 3, dia tantang lagi sama Tuhan. Ayat 3, ayat pasal 4. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tantang Tuhan. Untung Tuhan panjang sabar. Dia bilang tadi, saya tahu kau itu pengasih, penyayang, panjang sabar, murah hati. Suka mengampuni. Untung dia ngomong itu firman ternyata saudara. Jadi waktu dia bilang begini, jadi sekarang ya Tuhan cabutlah kiranya nyawaku. Orang lain bertobat dia yang susah. Kan mesti bilang, ternyata orang bertobat ya. Ya ampun, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya tersangka. Kan begitu ya. Dia malah marah lagi. Ini kenal Tuhan tapi tidak menyelami pengenalan akan Tuhan.
Beda saudara. Ya, nanti setelah itu baru dia mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Ya dikatakan begini, tetapi firman Tuhan ayat 4. Tetapi firman Tuhan apa saudara? Layakkah engkau marah? Haleluya. Kalimatnya pendek saja saudara. Tapi deep worship banget saudara. Untuk memuliakan Tuhan. Layakkah engkau marah? Bilang bersebelahan. Layakkah engkau marah? Terus balik lagi bilang. Tarada. Gitu saudara ya. Yunus. Yunus telah keluar meninggalkan, ayat 5 ya. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Sudah bertobat kota itu. Dan Tuhan berkenan. Yunus ternyaman. Kurang percaya diri soalnya. Karena apa? Pernah melawan toh. Jadi sudah dipakai Tuhan masih, aduh Tuhan orang berdosa itu melayani, belum layak. Hati-hati. Belum layak. Tidak ada muka yang layak sini, cuma Tuhan yang layakkan. Halo? Yang bicara ini loh, tidak layak. Kalau Tuhan yang layakkan mau bikin apa? Halo? Kalau saya bapak dan mama ada mungkin begini, melayani deh nih. Mama tersangka kan. Mungkin dia soal marhumah. Mungkin dia juga hadir baru. Mungkin dia menangis kan. Ini anak yang saya kasih gugur dia baru. Dia sekarang khotbah kan. Saya pernah cerita ya, mama saya kasih gugur saya. Lompat dari bak besar. Dia nih keluar tapi 9 bulan 10 hari. Keluar. Dia ada khotbah ini. Aduh. Berapa apa kesian. Dia lihat dari surga baru bilang, Tuhan minta maaf siapa anak bangsa dia ada khotbah, terus saya mau kasih gugur dia. Lalu atas penentuan Tuhan ayat 6, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus ya, untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu saudara. Dalam kemarahan Yunus. Tapi Tuhan tuh sayang. Ngampuni aja saudara. Jadi Tuhan tuh sedikit-sedikit mengampuni. Kalau kita balik, mengampuni sedikit-sedikit. Tuhan marah sedikit saja. Kalau kita orang sedikit-sedikit marah. Tuhan lihat Yunus marah, dia kasih pohon jarak tumbuh. Kita marah langsung bikin jarak. Betul kira-kira begitu, saya juga berdapat kan. Tuhan luar biasa, kita ini yang biasa di luar. Di luar firman. Tapi sini semua orang firman. Amin. Terus dengar firman begitu mesti kenyang firman saudara. Terus mesti berubah. Halo, bilang saya mesti berubah. Saya juga ribut dan sapu diri saudara. Kalau saya lagi belajar gitu, saya ribut sapu diri. Kok bertobat sungguh-sungguh ya. Bertobat sungguh-sungguh. Habis saya bertobat sungguh-sungguh. Habis dia bikin, dia buang mata kail dengan umpan yang bikin emosi. Saya bilang, iblis kuku kerja ini sudah ini. Itu ada sementara berdoa dia bikin kita mau baku marah kah? Terus baku baik. Itu baku marah sedikit, baku baik banyak. Baku marah sedikit, baku baik banyak. Ya, kalau Tuhan itu kan baik terus. Marah sedikit. Kalau kita ini karena sedikit baik, baku marah lagi. Jadi bukan berarti kita rumah tangga tukang baku marah, bukan. Tapi kita suka rasa lucu kalau pas baku marah. Tua baru baku marah, ya baku baik lagi. Oke kalau saya boleh panggil dia halus, langsung sebentar dia bikin saya jeruk satu kental, berkas saya minum. Mungkin dia cium-cium makan sedikit dulu kan. Terus apalah kita. Setua jadi malas baku marah tuh repot. Bukan berarti yang muda jadi baku marah terus terhadap. Tidak boleh.
Yang tua saja baku sayang, apalagi yang muda. Iya toh? Baku sayang, bilang baku sayang. Maksudnya ada yang istri, bukan kamu. Tetapi keesokan harinya, sebentar lagi selesai saudara. Enak ini saudara. Ya, ayat 6 tadi kan ya. Pohon jarak tumbuh, kemudian apa? Karena dia lagi emosi, ya dia mau duduk, dia sudah kasih tinggal, apa mau jadi dengan Niniwe kasih tinggal dulu, sudah sama leha-leha dulu begini. Dia emosi-emosi, Tuhan kasih pohon jarak tumbuh, langsung menghalangi dia dari matahari. Dia senang, ini pasti Tuhan bekerja sudah. Dia yang panggil saya ke sini, pasti dia bekerja sudah. Jadi senang. Jadi dalam kemarahan juga Tuhan masih sayang dia lagi. Tuhan sayang kita, berarti nakal-nakal. Tetapi keesokan harinya saudara ya 7, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah apa? Seekor ulat, saudara bukan ular, ulat. Ya. Ulat. Terus apa? Yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Saudara perhatikan cerita ini asik banget nih saudara ya. Perumpamaan sedang Tuhan buat supaya mencelikan matanya Yunus. Dia bilang begini, ayat 8, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, jadi semua Tuhan yang bikin dalam kendali Tuhan. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, apa saudara? Bertiuplah angin timur yang panas terik. Sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Saya pikir minta maaf, mungkin dia juga sedikit-sedikit helikopter kah? Jadi panas sekali. Dia kepala mungkin sedikit landasan, jadi panas saudara. Saya tidak bilang mas, saya bilang landasan, dia kamu tersing ya. Ya, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Dia bilang begini, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tuhan pakai baik-baik. Sudah melawan, Tuhan pakai satu kota bertobat, masih mengasihi diri lagi. Mestinya kemudian, oh terpujilah Tuhan, saya orang berdosa, Tuhan pakai. Haleluya, tidak ada. Bagus dia masih kasih salah Tuhan lagi. Saya bilang apa? Akhirnya dia bertobat toh, gara-gara kau tuh pengasih penyayang toh, penyabar. Terus bertobat sana itu, dia marah. Akhirnya dia duduk rebah-rebahan begini, sudah tunggu hari mati sajalah. Dia minta Tuhan cabut dia penyawa. Jago sampai. Terus saudara berdoa bilang, Tuhan cabut saya penyawa hari ini. Dia akan infus masuk saja, kan berdoa kah, supaya saya panjang umur kah. Baru kena info saja sudah bikin status, ya Tuhan jamah hambamu. Aduh, yang lucu lagi infus baru dia foto, dia bilang begini, akhirnya tepar juga. Dia bikin status, akhirnya tepar sama lebaran, jadi bagaimana tuh panggil ambulans kah? Om ini kita sakit baru main lagi. Saya suruh kok sakit baru main di status. Kemudian dia marah-marah ini toh, lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat 9 saudara, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah? Tuhan tanya lagi, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya, selayaklah aku marah sampai mati. Jadi kira-kira Yunus juga kacau ya. Yunus kacau kan tidak saudara? Dia main dengan Tuhan kah? Pohon jarak, dia kepala kena matahari, Tuhan kasih pohon jarak. Dia senang, ale. Besok Tuhan bilang, pohon jarak kau pindah, layu bro. Pohon jarak sudah ada lagi. Baca dia main saya ini. Dia marah. Terus Tuhan bilang begini, kenapa jadi? Pohon jarak itu mana? Saya enggak mati, kenapa jadi? Dia marah. Terus Tuhan bilang begini, layak kau marah saya, cocok. Dia boleh bilang lagi, marah tuh, sama-sama mati juga saat tinggal marah terus.
Kalau bahasa hari-harinya begitu toh, kalau penulisan Alkitab bahasa Manokwari, logat Manokwari. Kan logat banyak toh. Tadi Aida kan pakai apa? Bahasa Indonesia hari-hari ya. Ini saya bahasa Indonesia Manokwari. Nah, keren toh. Kira-kira Yesus apa Tuhan bilang gini, jadi kok marah saya? Marah toh. Lalu Allah berfirman, perhatikan saudara, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Tuhan lagi memberikan gambaran dia, bagaimana kalau pohon jarak saja kau perhitungkan, apalagi ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Jadi Tuhan lagi ngomong buat dia, pohon jarak saja kau sayang, dia layu saja kau marah. Bagaimana dengan umat Israel, kepunyaanku, biji mataku, kesayanganku, haleluya. Masih saya lebih sayang dorang juga. Jadi kalau pakai bahasa Manokwari, Alkitab terjemahan Manokwari, bahasa daun gatal saja kau ribut akang. Apalagi penduduk di Pegaf. Saya mau berdoa buat orang. Kirim kau di Manokwari ini supaya kau berdoa buat orang. Halo. Jadi kalau saudara, Tuhan taruh saudara dan saya di sini, itu orang-orang strategis. Halo. Bukan orang sembarang kita ini ternyata. Angin-angin macam Yunus ini. Aku mau lawan Tuhan macam dia bapak dan mama dan doa adik kakak. Tapi Tuhan sayang dia. Baru Tuhan kasih pengertian buat dia. Yunus itu gambaran kita saudara. Yang tukang baku melawan dengan Tuhan. Sudah pernah dengar orang baku melawan dengan Tuhan? Terus orang bapak saya sudah itu. Kira-kira begitu ya. Kadang-kadang tuh baku tawar dengan Tuhan tuh. Sudah pernah nggak baku tawar dengan Tuhan? Pernah tidak? Kalau pernah, pulang baku tawar ya. Untuk lihat hasil, ceritain nanti ya. Kesaksian minggu depan. Baku tawar dengan Tuhan. Saya pernah mau mati jadi. Gara-gara saya pulang sendiri nih. Tapi waktu saya mau mati itu saya lihat kelelawar besar macam saya begini, saya hitam besar berdiri. Tangkap saya begini, saya pernah cerita ya, ujungnya aja saya ingetin lagi. Tangkap saya begini, dia muka jahat saja. Saya lihat, saya masih bisa membayangkan sampai hari ini saudara. Itu kelelawar besar, tahu kelelawar katanya saudara, paniki. Morsegu, di Manado tuh iris, bumbu RW. Dia besar macam saya begini saudara. Saya hitam besar baru dia mau tinggi saya begini. Saya langsung Tuhan tuh ada saat itu saudara. Di rumah sakit itu saudara. Saya langsung dalam nama Yesus. Langsung dia pergi lagi saudara. Saya pikiran sebentar. Terus saya bilang begini. Tuhan kalau saya mati jangan di sini. Nanti kirim jenazah ke Manokwari repot lagi orang tua dan semua. Nanti sampai Manokwari saya bersama mati. Saya bilang begitu. Jadi saya pulang Manokwari saya balik pikir lagi, saya mati. Karena saya bilang Tuhan, terhadap tuh saya tarik doa. Pernah terpikir loh saudara, waktu saya Manokwari terakhir ini loh saudara. Doa itu saya ingat kah? Saya bilang gini, ya saya dulu pernah berdoa seperti itu. Tapi Tuhan kan bisa rubah. 80-an lah Tuhan kalau mau gitu ya. Tapi kalau kapan saja itu urusan Tuhan lah ya. Gak usah khawatir tentang kematian.
Yang penting kita waktu hidup jadi orang-orang strateginya Tuhan. Amin. Lakukan bagian kita. Salah, enggak apa-apa, nanti Tuhan yang kasih lurus. Yunus miring kah tidak? Bukan cuma miring, saudara, bengkok, patah. Orang sini bilang otak patah. Tuhan kasih lurus. Apalagi kita sedikit, atau kan belum patah, cuma miring-miring saja mau. Amin. Tuhan kasih lurus. Dia yang bela, dia yang angkat, dia yang ambil. Dia bilang, Denny, kau bicara mau mati dulu Manokwari toh. Saya tidak bawa kau untuk mati di sana. Saya bawa kau untuk angkat iman-iman yang mati. Haleluya. Bukan saudara maksudnya. Pokoknya kota ini kita harus berdoa buat kota ini. Supaya kota ini benar-benar Injil itu benar-benar bukan cuma slogan saja. Kota Injil. Ya. Namanya kota Injil. Tapi yang menyanyi lagu Injil Ambon. Api Injil terus menyala. Gitu saudara. Mari kita bikin kota ini api Injilnya menyala saudara. Halo? Halo? Nyantong, aduh. Kita jadi pribadi-pribadi sekalipun kita Yunus. Tapi Yunus yang hidup dalam pertobatan. Amin. Orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Orang-orang yang ada di agendanya Tuhan. Tidak bisa lari kemana. Itu Tuhan punya. Tuhan mencari orang-orang yang mau berdiri untuk kota ini. Yang ditempatkan di mana saja Tuhan mau. Ya. Dan apa yang sedang menjadi Niniwe-Niniwenya saudara sehari-hari ini. Apa yang sedang jadi Niniwe pergumulanmu hari-hari ini saudara. Cari Tuhan. Ngobrol sama dia. Berdoa, berlutut sama dia. Nanti dia yang kasih tunjuk. Yunus lari pertama, tarik, dan yang kedua berhasil. Nggak usah pakai 3 saudara, 2. Kalau 3 mungkin persoalannya beda lagi saudara. Mungkin bukan ikan tangkap tapi patola satu kah. Ya. Pesan terakhir saudara, milikilah iman yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Milikilah iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman yang benar melahirkan pujian penyembahan yang benar. Dan pujian penyembahan yang benar melahirkan orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Waktu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita mengerti sekali panggilan yang benar kepada kita. Tuhan Yesus berkati.